Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Di video kali ini admin melurus lagi ya, yaitu melurus situs mau pergi ke situs yang bernama Watu Koco dan lokasinya ada di sana ya. Jadi kita langsung ke sana dengan menikmati keindahan alam karena ini berada di lereng Gunung Welirang ya, dan juga lereng Gunung Penanggungan yang ada di depan sana. Nah, di sana untuk Gunung Penanggungannya bisa lihat ya. Dan di sini terlihat pemandangan yang cukup indah ya, seperti bunga-bunga ini ya, bunga-bunga dari rumput. Tapi ini tertata ya mas, bunga-bunga. Jadi kalau dibuat spot foto itu bisa, tapi untuk menuju ke sininya agak sulit, betul. Iya, dan ada banyak nyamuk juga di sini. Ya, jadi hati-hati, barangkali ada ular atau yang lain. Iya, atau hewan-hewan yang mungkin berbahaya. Iya. Kita langsung menuju ke lokasinya ya mas ya. Oke, kita pelan-pelan saja ya. Nah, untuk turunnya kita ke sana ya. Untuk lokasinya ada di sebelah sana. Soalnya beberapa waktu yang lalu saya mengantarkan juga seseorang ke sana dan terpeleset, saya jadi teringat pohonnya. Ya, jadi ya. Ya. Kita pelan-pelan saja untuk menuju lokasinya yang ada di sana. Menurut cerita tutur warga, untuk lokasi ini bernama Watu Koco karena diambil dari kisah zaman dahulu. Untuk Watu Koco ini adalah salah satu benda yang bernama kaca benggala yang diceritakan oleh warga itu. Jadi di sini terdapat, selain Watu Koco ini terdapat reco lanang dan reco wedok, Pak. Berarti ini di tengah-tengahnya apa gimana mas untuk Watu Koco ini? Watu Koco ini agak untuk jauh lokasinya, karena zaman dahulu itu setelah reco lanang dan reco wedok itu bertengkar ya. Iya. Terus ada sebuah kaca atau pusaka kaca benggala ini di apa? Yang perempuan itu yang reco wedok itu. Iya. Itu kacanya itu dilempar ke reco lanang. Ya. Dan membuat garis di reco lanang yang sampai sekarang masih ada di reco lanangnya. Oh, berarti terbentuknya garis itu atas dasar pelemparan kaca itu tadi. Dan kacanya itu akhirnya berada terkena di dada yang reco lanang. Akhirnya dibuang gitu sama reco lanang ke sini. Oh, begitu ceritanya ya. Demikian gitu. Untuk jalannya kemana Pak ya? Jadi untuk kita agak sulit cari ini ya. Di sana ada sebuah jalannya. Sebuah batu yang sangat besar, Mbak. Iya. Itu kata teman-teman admin, itu katanya adalah sebuah batu kapal. Iya, kalau nggak salah saya dengar tadi itu batu kapal. Gitu. Apa ini nggak lewat sana ya, Mas ya? Soalnya kalau sini kan ini. Iya, betul. Sana juga. Ya, coba lewat sana dulu. Alhamdulillah ini tadi musim hujan. Dan ini kebetulan tadi nggak hujan, cuma agak mendung dikit gitu. Tapi alhamdulillah sekarang panas. Iya. Setelah ini membuktikan kalau di sini adalah lereng Gunung Welirang ya. Betul, ini adalah lereng Gunung Welirang. Ini di sini ada sebuah seperti salah satu dari Gunung Welirang. Kita akan menuju lokasinya ya teman-teman ya. Pelan-pelan ya, soalnya ini rumput Mbak. Iya betul. Kita juga masih belum tahu untuk arah jalan lokasinya kalau sini ya, karena ini kita juga masih bingung karena ini sebagian ini kalau kita salah langkah maka kita akan langsung terjun ke jurangnya ya Mas ya. Iya. Iya betul. Ini namanya sudah betul ya untuk lokasi jalannya ini. Iya. Agak lupa soalnya beberapa waktunya sudah lama, sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu. Oh
gitu. Jadi kita harus cari jalan dulu. Ya, ya, untuk jalannya juga cukup sulit untuk menuju ke lokasinya. Akhirnya kita batunya itu sangat besar seperti kaca berwarna. Kita turun. Bagaimana kita turun? Bawahnya ini Bisa mbak? kayaknya sih bisa nggak ya? Bisa kayaknya. Saya. Bisa. Jadi mbak. Boleh minta tolong pegang mas? Enggak berani ya, coba mas ya dulu aja. Oke. Jadi di sini terlihat batu ya. Batu, jadi kita. Ini sih, mas. Di jalannya lumayan sulit untuk Iya betul. Gimana ya? Saya ingat-ingat itu tidak ingat. Soalnya sudah sangat lama sekali saya kesini. Teman dahulu. Apa itu yang ada benderanya itu barangkali? Yang mana mas? Itu kan ada benderanya. Mana? Itu mas. Yes. Kemungkinan memang benar jalan di awal tadi. Tapi itu langsung ini jurang. Kayaknya bisa. Bisa. Bisa jalannya seperti ini. Ini langsung bawah sekali. Ya mungkin itu kendaraannya. Hati-hati ya. Itu kayaknya nggak bisa deh mas. Hah? Nggak bisa tuh kayaknya. Bisa ya jalannya ya. Kalau lewat situ nggak bisa ya. Coba aja dulu. Cukup dalam ya. Mana ya? Agak sulit juga kita mencari jalan ini. Kita pause saja dulu mbak. Biar penonton kita posisi. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman ya untuk menuju ke lokasinya. Dan di sini terlihat banyak sekali untuk batu yang sangat banyak ya, yaitu batu-batuan andesit yang mungkin zaman dahulu digunakan untuk Oh ya itu teman-teman. Ya. Menurut yang saya ceritakan tadi mbak, untuk waktu fotonya jadi dibuang itu sampai ke sini, jadi agak jauh dari lokasi Reco Lanang dan juga Reco Wedok mbak untuk waktu foto ini. Nah seperti ini, cuman kalau dilihat dari bentuknya ini masih simpang siur untuk cerita dibaliknya dan juga situs ini. Tapi kalau kata sejarawan ada yang spekulasi kalau lokasi ini atau situs ini zaman dahulu merupakan sebuah yoni, batu yoni raksasa mbak. Bisa kita lihat ya di depannya itu ada seperti di depan yoni gitu mbak. Kalau batu yoninya sendiri itu yang sebelah mana mas? Yang ini, berarti ini adalah batu ini. yoni. Iya. Jadi batu ini dulunya dianggapnya itu yoni, padahal ini adalah batu koco. Jadi spekulasinya Kebalik, mbak. Oh kebalik ya. Ya, jadi menurut legenda itu adalah batu kaca yang setelah saya diceritakan tadi dilemparkan ke yang Reco Lanang dan akhirnya membuat goresan di Reco Lanang, akhirnya dilempar sama Reco Lanang ke sini. Oh,
seperti itu seperti kalau itu ya. makanya disebut itu kaca benggala gitu kata warga. Itu kenapa kok dilempar oleh Reco tadi itu? Jadi kalau ceritanya zaman dahulu itu memang dandan setiap hari dandan dan mengaca gitu. Jadi seperti itu akhirnya yang Reco lanang marah dan Kesal. memarahi Oh, gitu. berarti dari Reco lanangnya itu kesal karena Reco wadon ini dia berdandan terus. Memang kalau umumnya seorang perempuan itu suka berdandan, tapi pada akhirnya membuat kesal dari Reco lanang itu ya. Kalau menurut ceritanya. Ya. Tapi memang kalau kita lihat ini dari bentuknya ini memang seperti kaca yang biasanya dipegang. Ya, cuman Jadi- kalau untuk dari kata sejarawan itu adalah sebuah yoni, batu yoni raksasa. Kalau dilihat dari ukurannya hampir 11-12 dengan situs yang ada di Klinterjo. Situs Tri Buana Tunggadewi Iya. juga. Terus kalau ada yang berspekulasi lain tentang lokasi ini, karena jika ini sebuah batu yoni, otomatis batu Ada lingganya ya. lebih besar. Betul, Nah, betul. kalau lebih besar, nah kata warga juga atau kata sejarawan kalau yang di tengah itu ya, itu adalah tempat arca juga. Bisa jadi ini adalah sebuah bengkel arca zaman dahulu. Karena di lokasi ini dari kita jalan tadi sampai ke Sasar itu banyak sekali batu-batu yang bertebaran di lokasi ini. Betul, Jadi betul. kemungkinan ini zaman dahulu ada mau dibuat arca. Jadi di sini Karena di belakangnya ini kan memang ada banyak batu-batunya ya. Yang Iya. menurut Mas yang informasi yang Mas katakan tadi kan yang mau dibikin arca. Makanya di belakang dari ini Watu Kaca ini banyak sekali batu-batu yang besar-besar karena memang proses pembuatannya memang waktu itu memang belum selesai ya Mas ya. Iya, seperti itu. Terus kalau memang dari sejarahnya di wilayah sini itu zaman dahulu itu berhubungan dengan beberapa prasasti yang memang juga banyak candi di wilayah sini, Mbak, seperti itu. Jadi bisa jadi iya, ini iya. mungkin dari teman-teman ada yang lebih tahu ya tentang situs ini. Apakah zaman dahulu memang ini adalah Watu Koco? Atau mungkin sebuah batu yoni? Yoni. Atau mungkin sebuah tatakan untuk memahat arca atau Iya, bengkel betul. arca. Silahkan memberikan komentar di bawah. Oke, mungkin cukup sekian, Mbak ya. Iya. Kita akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.